Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021 di penghujung tahun anggaran 2021. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya melaksanakan podcast dengan judul kira-kira nanti bincang-bincang terkait ekspedisi dari Pamsimas Jawa Tengah. Jadi perjalanan Pamsimas yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Singgih ST. Siap. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Sehat? Alhamdulillah sangat sehat, sangat bahagia Bapak. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dari Kasatker Wilayah 1 ya Bapak ya. Laras Bapak. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah atau BP2W Jawa Tengah yang merupakan Balai Cipta Karya kepanjangan dari Kementerian PUPR yang ada di Jawa Tengah. Kemudian narasumber kami yang kedua adalah Bapak Susilo STMM. Selamat pagi Bapak. Amin. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Beliau ini adalah dari konsultan RUM 8, yaitu untuk wilayah Jawa Tengah. Dan ini adalah merupakan konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR dalam mendampingi pelaksanaan Pamsimas yang ada di Jawa Tengah. Baik, sehat semuanya nggih? Ya, kita berharap di penghujung tahun ini kita semuanya pada sehat. Kita tinggalkan tahun 2021, kita songsong tahun 2022 dengan semangat, ya. Nah, baik, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan tadi saya sampaikan ekspedisi Pamsimas di Jawa Tengah. Pada kesempatan ini nanti akan kami antar terlebih dahulu kira-kira apa itu Pamsimas dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Pamsimas ini adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dan ini adalah merupakan program dari pusat yang diberlakukan kepada seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Tengah. Dari program pusat ini di Jawa Tengah ini telah betul-betul dirasakan program ini, karena program ini sudah membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan air. Sampai dengan data hari ini ada 5.014 desa ya Pak ya, yang betul-betul telah dibantu dalam penyediaan air minum maupun sanitasinya. Dari kalau kita hitung dari seluruh desa yang ada di Jawa Tengah, itu sudah mencapai 60% desa yang ada di Jawa Tengah dari 8.559 desa yang ada di Jawa Tengah. Sangat bersyukur kita dengan program ini dan juga membantu target capaian kita di dalam menuju target capaian Jawa Tengah. Jadi dengan adanya program Pamsimas ini, target capaian di Jawa Tengah juga sangat dibantu karena tidak memungkinkan kalau ini hanya mengandalkan di luar Pamsimas seperti misalkan PDAM, kemudian spam regional, spam swasta dan sebagainya. Tetapi ini juga ikut andil di dalam mewujudkan target capaian yang ada di Jawa Tengah. Saya kira itu sebagai pengantar dan kami mohon nanti Pak Singgih selaku narasumber kami yang pertama, mohon bisa dijelaskan Pak kepada masyarakat agar masyarakat itu teredukasi, itu tahu persis kira-kira Pamsimas itu apa, kemudian dananya dari mana, kemudian peruntukannya untuk siapa, kemudian kalau ingin mendapatkan masyarakat itu kira-kira apa persyaratannya dan bagaimana prosesnya. Saya kira itu dulu Bapak, moga untuk bisa disampaikan. Nggih Bapak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sigit, Pak Sus. Ini alhamdulillah pertama kali sebelum kami jelaskan kami mengucapkan matur nuwun dulu Pak atas undangannya. Wih. Apalagi kalau topiknya Pamsimas ini langsung makces gitu saya. Makcesnya jadi nostalgia gitu Bapak. Oh, kira-kira. iya. Inji, karena Tapi dikasatkan sekarang kan juga nangani Pamsimas juga kan? masih Pamsimas iya. Bapak, masih menangani, cuman kan memang sudah ditambahi tugas yang lain-lain. Iya. Namun memang kalau berbicara Pamsimas ini mungkin mengabdi selama 15 tahun di PUPR ini 2/3 hidup saya di Pamsimas ini Bapak. Oke, adem ya Pak? Adem Bapak, karena dekat dengan air Pak. Yeah. Bicara tentang Pamsimas, ini mohon izin untuk memulai kalau tujuannya gitu Pak, tujuan utama kenapa program ini ada tidak lain adalah untuk penyediaan Pak, penyediaan air minum yang ditujukan bagi masyarakat miskin awalnya karena ada hubungannya dengan dulu dengan konteks kemiskinan gitu dan ditujukan lebih untuk masyarakat perdesaan dan periurban Pak. Perdesaan dan periurban. Betul. Pinggiran kota. Nggih, kenapa begitu konsepnya? Karena asumsinya untuk masyarakat perkotaan rata-rata memang sudah mendapatkan layanan dari PDAM gitu Pak. Perpipaan PDAM yang kelembagaannya memang sudah settle di bawah pemerintah kabupaten kota masing-masing gitu. Sehingga prinsipnya adalah Pamsimas ini melayani penyediaan air bagi masyarakat-masyarakat yang sifatnya tersebar gitu Pak di perdesaan-perdesaan. Tentunya harus dengan melihat potensi ketersediaan air yang ada di sana gitu Pak. Kira-kira begitu Bapak. Baik, kemudian mungkin Pamsimas ini didanai oleh dana apa ya Pak? Kira-kira gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Bapak. Untuk Pamsimas ini memang sudah lama dirancang Bapak. Bahkan sejak kami CPNS dulu di Jakarta dari 2006 penyiapan kegiatan ini, settingan programnya, kemudian sampai kepada pembiayaannya ini melalui skenario pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia Pak. Dulu pinjaman ringan, pinjaman dengan bunga ringan maksudnya dari IDA, kemudian dilanjut dengan pinjaman Bank Dunia gitu ya. Itu dananya untuk penyediaan sarana prasarana fisiknya melalui loan Pak Bank Dunia didukung dengan dana-dana kalau boleh dibilang dana safeguard Pak, dana pendamping itu dari rupiah murni Pak. Plus nanti ada sharing juga dari kabupaten kota. Betul Pak. Karena ini prinsipnya program kolaborasi dan gotong royong Pak. Iya, betul. Gitu, Pak. Termasuk pemerintah provinsi juga memberikan dana. Terus memang pemerintah provinsi ini semestinya 1% mestinya mendampingi. Betul. Dalam hal ini ya sebagai pembinaan kepada BP SPAM yang telah terbentuk, monitoring pelaksanaan dan sebagainya. Jadi betul Bapak Ibu sekalian, jadi tadi disampaikan ini adalah program yang diperuntukkan untuk masyarakat dan pedesaan dan miskin, termasuk juga pinggiran kota ya. Betul. Kemudian dananya dari Bank Dunia dan kolaborasi tentunya dengan APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Kira-kira itu. Tadi disinggung sedikit bahwa itu berbasis masyarakat Pak. Coba mungkin bisa diceritakan peran masyarakat dalam pelaksanaan Pamsimas ini mungkin apa Pak yang dilakukan? Betul Bapak. Memang kalau perkotaan yang sudah dilayani PDAM memang kelembagaannya sudah settle Bapak. Ya. Kemudian PR-nya adalah bagaimana melayani daerah-daerah perdesaan yang sifatnya tersebar gitu ya. Tersebar sehingga muncul gagasan bahwa ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak akan mungkin pemerintah akan mengelola semua penyediaan air minum yang sifatnya tersebar di masyarakat. Dan sebenarnya masyarakat ini mempunyai potensi Pak, mempunyai kekuatan untuk melaksanakan dan mengelola sendiri gitu. Sehingga pendekatan yang dipakai bukan lagi top down tapi bottom up gitu Pak. Nah, makanya Pamsimas dengan pendekatan masyarakat, pengertiannya adalah masyarakatlah yang nanti merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengelola program ini Pak secara mandiri. Nah, bagaimana mungkin bisa melaksanakan hal demikian masyarakat?
sehingga perlu pendampingan, Pak. Kita siapkan rekan-rekan fasilitator yang juga dibina oleh Pak Sus ini dan tim rekan-rekan ROM dan tim ini pasukannya juga banyak, Pak, dan dari berbagai macam disiplin ilmu, ada teknis, ada kelembagaan gitu ya, ada keuangan dan sebagainya untuk makin memperkuat masyarakat di perdesaan agar dapat melaksanakan program ini. Iya, ini pasukannya, belum lagi kitab sucinya, Pak. Kalau Pak Sus dan tim ini ibaratnya nabi-nabinya Pamsimas gitu lah, Pak. Kitab sucinya ada, Pak, beliau pegang itu, pedoman Pamsimasnya juga ada, Pak. Jadi sudah komplit, pasukannya ada, kitabnya ada. Nah, ini siap dilaksanakan oleh masyarakat. Gitu, Pak. Baik Pak Singgih, jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian berbasis masyarakat tadi adalah tadi disampaikan dana dari pemerintah, kemudian disampaikan kepada kelompok masyarakat, kemudian kelompok masyarakat inilah yang mulai merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian kalau nanti sudah jadi mengelola, kira-kira gitu ya. Dan diharapkan berbasis masyarakat ini tidak berhenti sampai di situ, sampai pokoknya ini terus ya, karena ini juga sudah begitu ini bermanfaat, kemudian ini juga sudah dihitung sebagai target capaian, kira-kira kan gitu. Baik, kemudian mungkin ada sedikit Pak, bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan program ini, mungkin banyak yang bertanya dan sebagainya, monggo bisa disampaikan. Baik Bapak, keinginan masyarakat untuk mendapatkan air memang suatu keniscayaan karena memang apapun air kan sumber kehidupan, Bapak. Inisiasi untuk mendapatkan Pamsimas ini bisa dari mana saja. Monggo dari masyarakat yang bersangkutan silahkan, atau dari Bapak Ibu Pemda, monggo gitu, Pak. Kalau memang inisiasinya dari masyarakat atau dari Pak Kades, monggo silahkan dari desa bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait, Bapak. Karena sifatnya ini adalah program pemerintah pusat. Nah, usulannya itu adalah dari pemerintah kabupaten. Mungkin atas nama Pak Bupati atau Pak Wali Kota bersurat ke Kementerian PUPR mengusulkan bahwa desa A, B, C ini berminat dan diusulkan untuk menjadi penerima program Pamsimas. Nanti dari teman-teman akan melakukan verifikasi, Bapak, sebelum nanti dari pimpinan untuk diputuskan dan dituangkan dalam surat keputusan untuk penetapan lokasi. Baik. Memang yang paling penting ini, Bapak, non sewu juga dalam tahap pengusulan yang selalu kita harapkan adalah memang desa tersebut mempunyai daerah yang butuh dilayani, dan yang paling penting adalah ketersediaan sumber airnya, Bapak. Ketersediaan sumber airnya sehingga apabila nanti ditetapkan ini memang betul-betul dapat dilayani. Keberlanjutannya lebih terjamin. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan, yang penting ada potensi air, kemudian masyarakat berkeinginan, silahkan, ataukah itu kelompok masyarakat, apakah itu kelompok dari desa, misalnya gitu ya Pak, kemudian usul ke Pak Bupati atau kepala daerah, kemudian di sana dari itu akan diusulkan kepada pusat, dalam hal ini Menteri PUPR ya Pak, Betul. Nanti di sana akan diverifikasi, oke, ini layak, kemudian nanti disetujui dan ditetapkan dalam SK Menteri, kira-kira gitu ya. Betul, dan mungkin menambahkan satu lagi Pak, dalam tahap usulan ini kenapa harus lewat kabupaten kota? Karena kabupaten kota nanti juga yang jadi wasitnya, Bapak. Karena beliau yang paling paham daerah-daerahnya mana yang harus dilayani dengan Pamsimas, mana yang harus dilayani dengan PDAM, supaya nggak tumpang tindih, Pak. Ini ndak diwasiti gitu, nanti khawatirnya malah terjadi tumpang tindih, sehingga dua-duanya malah terancam untuk tidak sustain, Pak, karena rebutan pelanggan itu. Kalau kami menyebut di sini itu mestinya kabupaten kota itu mempunyai RISPAM. Rencana Induk SPAM atau Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum untuk kabupaten kota itu. Betul. Jadi mana daerah yang dialiri PDAM, mana daerah yang dialiri oleh tadi mungkin dengan Pamsimas, mungkin dengan swasta di perumahan-perumahan dan sebagainya itu Betul. Ya, ini memang harus dibaca dan kalau kita sudah membuat rencana Induk SPAM, tentunya nanti di dalam pelaksanaan pemberian SPAM itu tidak tumpang tindih, kan gitu ya. Betul. Yang satu sudah ada
Panjimas, tahu-tahu dimasuki PDAM. Lah ini kan eman-eman, ada daerah lain yang masih membutuhkan. Nah, ini terpaksa dilayani double, tapi ada yang belum terlayani. Ya. Baik, jadi ini tadi Bapak Ibu sekalian sudah kita dengar bersama bahwa itulah program Pamjimas, dan memang benar ya Pak ya, Jawa Tengah ini paling banyak se-Indonesia ya. Dapat programnya 5.114 ya Pak Susilo nggih. Iya. Nah ini kita berterima kasih pada program pusat ini ya. Baik, sebelum lanjut ke narasumber yang kedua, Pak Susilo, monggo kita dengerin dulu ini kelihatannya dari Mas Tagos ini. Ya, terima kasih. Ini lagunya tentang air Pak, juga diobok-obok airnya. Biar enggak butek, biar bersih Pak. Diobok-obok airnya, diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabuk. Diputar-putarannya, diputar-putar, airnya banjir, aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk